Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning karo nyong Bapak Remon nang channel Kupluk Ireng nang acara Sinau bareng Kupluk Ireng. Di pertemuan kali ini nang pertemuan Siki saya akan membahas materi kelas 11 mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan sing judule yang berjudul produksi massal. Mari silahkan simak baik-baik materi yang akan saya bawakan. Apa itu produksi massal? Pengertian produksi massal. Nama yang diberikan kepada sebuah metode untuk memproduksi barang dalam jumlah yang banyak dengan biaya yang rendah per unitnya. Sebab manusia yang saat ini tumbuhnya semakin banyak. Kemudian kebutuhan. Apa kaitannya? Nah, kaitannya adalah manusia yang semakin banyak bertambah sehingga semakin banyak juga kebutuhan yang harus dipenuhi. Apa saja sih aspek produksi massal? Aspek produksi yang pertama, proses produksi. Yang kedua, tujuan proses produksi. Yang ketiga, jenis-jenis proses produksi. Proses produksi adalah suatu cara atau metode dan teknik yang diubah untuk mendapatkan atau menghasilkan sesuatu hasil atau produk. Tujuan proses produksi. Yang pertama, memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua, memperoleh keuntungan atau laba. Yang ketiga, menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Yang keempat, meningkatkan mutu dan jumlah produksi. Yang kelima, mengganti barang yang rusak. Jenis-jenis proses produksi. Yang pertama, proses produksi terputus-putus. Yang kedua, proses produksi terus-menerus. Yang ketiga, proses produksi berulang. Yang keempat, proses produksi campuran. Lanjut. Apa itu perencanaan produksi massal? Perencanaan produksi massal adalah sebuah proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti produk tersebut sampai ke pasar untuk diperkenalkan kepada konsumen. Dimensi spesifik usaha pengembangan produk. Yang pertama, kualitas produk. Yang kedua, biaya produk. Yang ketiga, waktu pengembangan produk. Yang keempat, biaya pengembangan produk. Yang kelima, kapabilitas pengembangan produk. Hubungan antara perencanaan dan kontrol produksi. Nah, ini ada sebuah bagan yang menjelaskan dari proses perencanaan atau planning, kemudian ada pengorganisiran, kemudian kepemimpinan, dan selanjutnya adalah pengendalian atau controlling. Dan itu akan mengakibatkan feedback
atau timbal balik kepada perencanaan. Sehingga buatlah perencanaan atau planning semaksimal mungkin, sebaik mungkin, supaya hasilnya sesuai dengan perencanaan. Fungsi kontrol produksi. Yang pertama, menjaga agar proses produksi bisa berjalan sesuai dengan rencana. Yang kedua, mengamati dan menganalisis data yang ada dan menghitung kekurangan atau kesalahan yang ada. Yang ketiga, mengambil langkah dan melaporkan kontrol produksi untuk ditindaklanjuti. Fase dalam perencanaan produk. Yang pertama, mengidentifikasi peluang. Ya, untuk mengidentifikasi peluang sendiri sudah kita bahas pada semester 1, yaitu menentukan peluang. Nah, ini ada kaitannya dengan mata pelajaran pada saat semester 1. Kemudian, yang kedua, mengevaluasikan dan memprioritaskan proyek. Yang ketiga, mengalokasikan sumber daya dan perencanaan waktu. Yang keempat, merefleksikan hasil dengan proses. Keuntungan produksi massal. Yang pertama ada akurasi dan otomatisasi tinggi. Kemudian, kurang biaya tenaga kerja. Kemudian ada tingkat produksi cepat. Yang keempat ada sedikitnya pengeluaran per unit. Kerugian produksi massal. Sumber daya yang terbuang. Tidak ada jaminan. Lebih banyak biaya untuk bahan. Kurang beragam. Indikator keberhasilan produksi massal. Yang pertama ada produktivitas. Produktivitas adalah perbandingan antara volume keluaran dengan volume masukan. Jadi harus ada perbandingannya antara volume yang keluar dengan volume yang masuk. Enam faktor utama yang menentukan produktivitas tenaga kerja. Yang pertama, dimensi sikap kerja. Yang kedua, dimensi tingkat keterampilan. Yang ketiga, dimensi hubungan antara lingkungan kerja. Yang keempat, ada dimensi manajemen produktivitas. Yang kelima, ada dimensi efisiensi tenaga kerja. Yang keenam, dimensi kewirausahaan. Kapasitas produksi. Hasil produksi atau volume pemrosesan atau jumlah unit yang dapat ditangani, diterima, disimpan, atau diproduksi oleh sebuah fasilitas pada suatu periode waktu tertentu. Jenis-jenis kapasitas. Ada kapasitas desain, kapasitas efektif, ada kapasitas pemanfaatan, mengelola permintaan. Jika P lebih besar daripada K, maka perusahaan dapat membatasi permintaan dengan kenaikan harga. Membangun penjadwalan dengan lead time yang panjang, mengurangi bisnis dengan keuntungan marginal. Jika K lebih besar daripada P, maka perusahaan merangsang permintaan melalui pengurangan harga atau pemasaran yang agresif atau menyesuaikan diri terhadap pasar lain melalui perubahan. Penyesuaian pada permintaan musiman. Pola permintaan musiman merupakan tantangan dalam pemenuhan kapasitas produksi. Proses produksi.
suatu kegiatan yang mengombinasikan beberapa faktor produksi serta metode yang ada untuk menghasilkan barang atau jasa. Alur produksi. Nah, ini ada bagan yang menjelaskan mengenai alur produksi. Perangkat keras, perangkat lunak, multimedia. Ini sangat berpengaruh kepada proses produksi. Nah, sekian materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai produksi massal. Oh ya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, kemudian like dan share materi ini supaya teman-teman yang lain paham mengenai produksi massal. Kalau ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.